Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang sudah masuk di ruangan Zoom untuk acara parenting hari ini, mohon untuk merubah nama atau merename nama menjadi nama Ananda beserta kelas jenjangnya. Misalnya Adeva TKA berapa atau Latif TKB 2 seperti itu. Dan untuk saat masuk ke ruang diharapkan mikrofon dalam keadaan di off-kan dulu ya, di mute, supaya nanti ketika acara dimulai tidak ada suara yang lain dari suara pembicara. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk tanya jawab atau diskusi terkait dengan materi parenting hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maaf ya, ada iklan sebentar. Mohon maaf tadi ada sedikit iklan. Baiklah, karena waktu menunjukkan pukul 9.50 menit, sedianya acara seharusnya dimulai pukul setengah 10. Saya akan buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Selamat pagi ayah bunda, para ustadzah dan ustadz bertatap muka, yang Allah
ada kekurangan suatu apapun dalam arti kita masih bisa apa namanya meskipun dalam keadaan yang berbeda. Kita haturkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini kita juga masih diizinkan untuk tentang dan meningkatkan kapasitas kita sebagai orang tua dan pendidik untuk membantu anak-anak atau membimbing mereka target-target dari usia perkembangan mereka. Salawat dan salam hasanah kita Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, para umatnya dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah beliau sampai nanti di akhir zaman. Baiklah ya Bunda sekalian dan para ustadzah, mari kita awali forum kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu bacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Bulan. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih, Dalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut arji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kasih juga ya dengan bacaan memberkahi pertemuan kita kali ini. Baik, untuk agenda berikutnya sampai di forum ini mohon untuk mengganti nama menjadi nama Ananda
dan kelas jenjangnya supaya untuk kita kenali. Diharapkan bisa menghidupkan kamera videonya, jadi benar-benar bertemu secara langsung, supaya semakin hidup ruhnya. Baik, untuk agenda berikutnya yaitu sambutan dan beberapa informasi yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susiani SPC. Kepada beliau, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, ayah dan bunda sekalian, kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara yang untuk kesekian kalinya nggih. Mengambil tema supaya anak bahagia belajar dari rumah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kemas hari ini memberikan sesuatu yang berharga banget bagi ayah bunda semuanya sebagai bekal, karena memang anak-anak sudah sekitar yang tahun ajaran baru ya, yang adik TKA maupun playgroup sudah sekitar 4 bulanan di rumah saja ya, sedang yang TKB sudah hampir lebih ya, sudah hampir 8 bulanan di rumah. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada ketua kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bersama para ustadz ini dan kita masing-masing akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Ya bunda dan anak-anakku mungkin yang hadir ini, alhamdulillah dalam momen-momen hari ini, bulan-bulan Juli sampai hari ini masuk ke bulan keempat, kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu berbasis dari rumah ya. Meskipun beberapa kegiatan yang harusnya kita laksanakan di semester 1, kita harus spend momen yang terdekat, insya Allah akan ada Maulid Salam ya di bulan Oktober ini, akhir bulan akan mengadakan lomba-lomba terkait ikut memarakkan ya, meskipun dari rumah saja ya bunda. Jadi lomba ini nanti akan kita berikan ya segmennya pada anak-anak kita gitu, dan juga nanti harap keterlibatan Anda sebagai peserta membuka lomba yang memang di situ pesertanya ada ayah bunda. Allah alam nanti bagaimana bentuknya akan kita infokan begitu nggih. Dan lebih utama lagi selama 4 bulan di tahun ajaran baru ini, bagaimana kita tetap ya memantas diri kita untuk menjadi guru-guru PAUD di rumah. Sampai hari ini belum ada kepastian dari Malang, terutama karena kita diampu oleh lembaga itu. Sementara kita bidik aja. Jadi insya Allah ya, maaf terputus nggih bunda nggih. Jadi mungkin sampai bulan Desember paling cepat bahkan itu kita bisa lagi menyelenggarakan pendidikan pembelajaran dari sekolah ya. Tapi ada juga lagi wallahu alam sampai
bulan apa sampai terakhir Desember. Karena saya melihat ya secara mendidik ya, melihat betapa sekarang anak-anak kita sudah mulai jenuh ya Bunda nggih. Jenuh di rumah dengan aktivitas yang itu-itu saja secara pembelajaran, meskipun kami secara guru PAUD di sini sangat ingin memberikan pembelajaran yang sekreatif mungkin supaya anak-anak kita merasa lebih bersemangat lagi begitu. Tapi namanya juga anak-anak yang harusnya secara domain ya, secara perilaku mereka harus bersosialisasi, disentuh, menyentuh, eksplorasi dan sebagainya di sekolah terutama, pasti ketika di rumah saja selama berbulan-bulan dengan pembelajaran ini akan mengalami penurunan motivasi, akan membawa satu tema yang mudah-mudahan oleh Ustadz Ifir beliau di sini nanti kita akan beliau begitu, mudahan anak-anak kita semakin bersemangat, minimal memiliki semangat yang sama ketika di awal masnya. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang pandai mengutarakan isi hatinya dan para ayah bunda di sini tidak bosan-bosan untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya sehingga terjalin bonding. Terus anak-anak memiliki waktu istirahat yang cukup dan anak-anak banyak belajar hal baru meskipun di rumah ya. Contohnya bisa memasak bersama, berkebun mungkin ya, atau membereskan rumah. Subhanallah, banyak dilakukan di rumah dan kami akan terus mengawal tumbuh kembang Ananda sampai insya Allah kita akan bertemu kembali di momen-momen di mana KBM bisa offline di sekolah. Mungkin itu jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Ifir yang sudah bergabung mungkin ya di room kita kali ini. Jazakumullah kepada para ustadzah yang mudah-mudahan seluruh waktu yang diberikan kepada Ananda lewat daring ini ya, mungkin ada yang sampai jam 9 malam, Allah catat sebagai pemberat amalnya begitu insya Allah. Dan jazakumullah juga kepada ayah bunda yang insya Allah masih tetap bersemangat juga untuk menjadi guru PAUD ya, menjadi sosok seorang guru selain ayah dan ibu di rumah, dan mudah-mudahan ini semakin mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekil khair, Saudara Susi, beberapa hal yang disampaikan semakin ini ya mampu menyemangati kita, para pendidik juga, para orang tua dan anak-anak sekalian, khusus untuk tetap stabil semangatnya baru dalam baik, Saudara dan ayah bunda sekalian, yang masuk di acara ini di pagi ini yaitu akan mendengarkan paparan dari Ustadz Ifir bagaimana membuat artikel. Sebelumnya akan saya bacakan beliau. Nama beliau adalah As-Sofro Abi Bes. Beliau lahir di Pangkal Pinang tanggal 26 1076. Bacaan doa Direktur PAUD Gria Ananda dan konsultan pendidikan perkembangan anak dan keluarga. Alamat kantor di Perum Ikip Tegal Gondo, Tegal Gondo, Malang, Jawa Timur. Kantor di PAUD Gria Ananda di Perum Ikip Tegal Gondo 4 RT 42 09 Gondo Karangkosong. Beliau juga punya kantor di TK Muslimat NU Jalan Kesi, Kelurahan Lontong Pancu, Kecamatan Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Nomor telepon beliau 0823 06 999 339. Untuk alamat email di asofro@gmail.com. Untuk lembaga PAUD yang saat ini beliau kelola adalah PAUD Gria Ananda yang bertempat di Tegal Gondo.
Baik, itu kurikulum vitae dari beliau. Setelah ini akan dilanjutkan oleh beliau untuk memaparkan bagaimana kiat-kiat agar anak tetap bahagia ketika belajar di rumah. Kepada Ustadz Ifir, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para ustazah mati Allah, Ibu Kepala Sekolah, Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita terpisah jarak, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Allah masih berikan kita nikmat untuk bisa berilmi. Semoga batasan ini tidak mengurangi nikmat Allah Ta'ala. Dan semoga dengan adanya yang telah menjadi teladan untuk kita semua, yang telah menyampaikan kebaikan-kebaikan, mampu untuk kemudian meneladani apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini alhamdulillah diberikan izin untuk sharing bersama ayah bunda tentang bagaimana kita bisa membersamai buah hati di rumah, bersama dengan mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar, berkegiatan di rumah dengan menyenangkan. Karena memang kondisi pandemi ini menyebabkan sekolah tidak jelas kapan akan dibukanya. Membuat kita orang tua memang harus benar-benar belajar dan berjuang untuk bagaimana kita bisa menjadi orang tua sekaligus guru yang sesungguhnya bagi anak-anak kita di rumah. Dan ini adalah satu proses bagaimana Allah memberikan kita tarbiyah, pendidikan untuk kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Karena selama ini, kebanyakan kita para orang tua itu cenderung menyerahkan pendidikan anak-anak bongkoan istilahnya kepada lembaga yang biasanya kita hanya sekedar menemani mereka tahu tentang hal-hal yang mungkin terima jadi secara tidak langsung, tapi di sisi yang lain ternyata sekarang kita harus benar-benar mampu mendidik dan menemani anak kita dalam berbagai macam proses selama 24 jam. Nah, keadaan-keadaan seperti ini itu memang ketika kita para orang tua tidak terbiasa, menyebabkan kita menjadi stres. Kemudian menyebabkan kita mengalami banyak sekali keterkejutan yang akhirnya mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, ini menguras emosi kita dan membuat orang tua akhirnya ketika bersama anak cenderung lebih banyak marahnya daripada bahagianya. Sampai kemudian anak-anak kita hampir seluruhnya itu merindukan para ustadz-ustazah di sekolahnya. Kalau dulu mereka susah disuruh berangkat sekolah, kalau sekarang anak-anak sering bertanya, kapan sekolah masuk? Kenapa kok kangen sekolah? Iya, karena ternyata ustadz-ustazah jauh lebih ramah daripada mama dan bunda di rumah. Nah, orang tua cenderung lebih galak ternyata ya. Kalau kasus-kasus yang sering terjadi, kekerasan kepada anak secara verbal ataupun mungkin secara fisik di sekolah, orang tua bisa melakukan pengaduan ke kepolisian begitu. Nah, kalau yang terjadi sekarang, orang tua melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik kepada anak, anak harus mengadu ke siapa coba? Masa dia harus ngadukan emak dan bapaknya ke polisi? Mana mungkin kan? Gitu. Jadi memang kondisi yang seperti ini dilematis banget gitu. Dilematis banget. Tapi bukan berarti kita para orang tua kemudian tidak bisa
menyenangkan, hal yang mustahil itu ternyata kita juga bersama orang tua begitu. Nah, apa yang kemudian harus kita ketahui sebagai orang tua? Sebelumnya Ustazah, saya nggak bisa share ini ya. Saya nggak bisa dijadikan host biar share materi PPT-nya sementara. Karena saya coba klik ini, nggak bisa. Saudara Rosa bisa bantu? Belum. Kayaknya harus ganti host deh. Saya yang jadi hostnya baru bisa share. Tapi nggak apa-apa lah. Baik. Apa yang kemudian harus bisa kita lakukan sebagai orang tua agar peran kita bisa maksimal membersamai anak-anak ketika harus belajar dari rumah. Nah, anak-anak itu pada dasarnya mereka ketika bersama orang tua itu akan bisa merasakan banyak hal, ya. Dia akan bisa bahagia di mana saja. Dan harusnya memang seperti itu. Ketika dia bersama orang tua itu jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena memang orang tua adalah guru, kemudian orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu, ya, tentang apa itu sebetulnya sekolah dari rumah. Apa bedanya dia dengan homeschooling begitu? Sebetulnya sama aja, ya. Sekolah dari rumah atau homeschooling itu sama. Cuma bedanya adalah ketika sekolah dari rumah itu kita mengikuti program dari sekolah. Jadi sekolah mentransfer apa-apa yang ada di lembaga ke rumah, terutama ya pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dengan aturan dan tetek bengeknya. Sementara kalau homeschooling itu cenderung dia lebih fleksibel dan rata-rata tidak mempunyai kurikulum begitu. Nah, ayah bunda, untuk membuat anak kita bahagia, kita harus menyadari bahwa semuanya itu berawal dari rumah dan itu akan kembali ke rumah. Maka sadari bahwa kita adalah orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita. Sadari bahwa anak-anak itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan ini yang paling penting, anak-anak itu adalah makhluk sosial yang sedang berproses untuk tumbuh dan berkembang. Maka kata proses di sini itu harus benar-benar kita pahami. Sebagai apa? Sebagai salah satu sarana kita untuk bisa menyadari diri bahwa anak kita itu lagi butuh dan sedang belajar. Dia sedang berproses dari tidak tahu menjadi tahu. Maka anak-anak kita, dia butuh banyak sekali stimulasi, dia butuh banyak sekali sosialisasi dari orang tuanya. Maka untuk membuat mereka bisa bahagia di rumah, sekolah dari rumah, kita harus kemudian memberikan sosialisasi kepada mereka. Bahwa kita, Dek, akan beraktivitas di rumah bersama bunda, bersama ayah. Apa yang harus kita awali agar anak-anak itu bahagia? Yang harus kita berikan sebagai awal kepada anak-anak untuk senang belajar di rumah itu adalah rasa bahagia dari perhatian, kemudian dukungan, sentuhan, kasih sayang. Ini harus ada dulu. Maka orang tua untuk menunjukkan kasih sayangnya, untuk menunjukkan bahwa rumah itu adalah surga, sampaikan segala sesuatu itu dengan ramah, sampaikan segala sesuatu itu dengan menyenangkan, sehingga anak-anak ini akan bahagia. Yang kedua, ada fase adaptasi dari unschooling ke homeschooling. Apa maksudnya? Anak-anak yang tadinya biasanya itu di rumah unschooling, dia nggak pernah kepikiran belajar, dia pulang itu cenderung lebih suka istirahat, rumah itu adalah tempat yang nyaman, dan seterusnya. Tiba-tiba harus dipola keadaan di rumah itu seperti sekolah. Jam 7, adik, cepetan. Ini ustazah sudah nunggu, seragaman. Ayo, ngadep kamera, laporan, setoran, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya membuat anak-anak kita nggak bahagia. Kenapa?
Karena mindset mereka di rumah itu nggak perlu seragaman. Di rumah itu adalah tempat yang menyenangkan untuk saya bebas merdeka beraktivitas. Ini yang disebut dengan unschooling. Nah, ketika harus sekolah dari rumah, maka anak-anak dituntut untuk berlaku bersikap seperti sekolah. Ini yang membuat mereka jadi tidak terima dan cenderung tertekan. Nah, di fase adaptasi unschooling ke homeschooling, dari belajar di sekolah ke belajar di rumah, ini harus ada sosialisasi yang intens kepada anak-anak. Untuk apa? Untuk mereka menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang adalah satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan mereka akan membangun satu konsep bahwa di mana saja ternyata belajar itu bisa bahagia. Nah, ini yang harus difahamkan kepada anak-anak kita. Terus yang ketiga, fase parent stage versus self-control-nya orang tua. Dan problem solving ketika orang tua itu menemukan banyak sekali masalah di rumah, masalah di keadaan anak-anaknya. Orang tua sekarang ini semua cenderung lebih banyak mengalami keadaan-keadaan stres. Mulai dari stres dirinya yang harus beradaptasi dengan gaya hidup baru, kemudian dia harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, belum lagi dengan penyesuaian diri terhadap pola bekerja yang juga berbeda, baru, yang tadinya biasa enak, keluar rumah, bisa dandan, dan seterusnya, bertemu dengan orang banyak, bekerja ke kantor, tiba-tiba sekarang harus dari rumah, semua dari rumah. Keluar pun dengan keterbatasan. Nah, keadaan stres orang tua ini berpengaruh kepada self-control-nya. Akhirnya membuat orang tua itu cenderung tidak menyadari bahwa ada banyak masalah sekarang yang harus dihadapi. Dan mereka kesulitan untuk kemudian bagaimana menemukan cara-cara untuk bisa banyak yang maka terpuk oleh banyak beban yang mudah untuk menjadi anak-anak. Maka ya Bunda, ini harus kita perhatikan dulu di awal sebelum memang benar-benar nanti kita bisa menjadi untuk anak kita bahagia. Ya. Tentukan kita bahwa harus bisa dan berkehidupan sekarang. Kemudian cari bagaimana solusinya ketika kita punya masalah. Termasuk ketika nih anak belajar rumah. Kalau hanya satu mungkin is okay. Problemnya nggak terlalu besar. Tapi kalau kemudian anaknya juga sekolah, ayo formuka absen harusnya. Kasihan lagi. Belum terkait orang tua dan banyak masalah orang tua dan akan jadi masalah yang luar biasa. Oke. Ini dan siapkan diri kita untuk menghadapi segala sesuatunya, sehingga anak-anak kita akan terimbas dengan rasa bahagianya. Ini adalah satu hal yang membuat kita menjadi sadar. Parents new life, back to fitrah. Ini tentu memilih fitrah sebetulnya sebagai pendidik dan guru bagi anak. Sebelum yang lainnya. Begitu Allah sudah mengamanahkan anak kepada orang tua, maka Allah sudah menginstal secara langsung diri orang tua itu tentang mendidik dan bagaimana menjadi guru yang baik bagi anaknya. Tinggal nih orang tua mau nggak berusaha mengembangkan dirinya dengan belajar. Yang kedua, fitrah itu dia konsultan dan ahli pendidikan. Orang tua itu jauh lebih tahu tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Kenapa? Karena anak itu hidup dengan dia, jadi dia tahu kebutuhan anak itu. Sampai kemudian orang tua yang memang benar-benar bertanggung jawab, dia akan mengerti apa yang dilakukan anak dan dilakukan oleh anak. Bagaimana anak itu mengeluarkan emosinya, itu orang tua tahu. Dan dia akan punya kekuatan yang bisa memahami anaknya. Yang ketiga, orang tua itu punya fitrah menjadi sahabat dan partner bagi anaknya.
Jadi sudah bawaan dari Gusti Allah. Nggak perlu bingung, gimana ya caranya kita jadi sahabat untuk anak kita. Sebetulnya ketika emak dan anak itu jalan bareng, itu dia sudah menjadi sahabat yang luar biasa. Ketika emak itu dicari sama anaknya, emak ngilang sebentar ke dapur atau ke kamar mandi, anak sudah bingung. Itu menandakan itu adalah sahabat kita, dia nyaman dengan kita. Kalau dia nggak ada emaknya jadi bingung, nggak ada bapaknya dia susah begitu. Nah, yang keempat yang paling berat, orang tua itu punya fitrah menjadi teladan bagi anaknya. Yang berat itu adalah menjadi teladan untuk kebaikan, ya. Teladan yang kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu itu memang dengan pengetahuan. Ini yang berat. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang asal ngasih teladan begitu, ya gampang-gampang aja. Bodoh amat begitu kan. Pokoknya kalau sudah sama anak harus dinasehati. Jadi anak yang baik, jangan nakal, rajin belajar, rajin ngaji. Cuma ngomong segitu doang. Akhirnya kan anak meneladani kecerewetan orang tuanya daripada perilakunya. Nah, ayah bunda, bagaimana kita membuat anak-anak itu agar bahagia dalam belajar? Anak bisa bahagia belajar ketika mengikuti pola yang terjadi pada proses perkembangan mereka. Yang pertama, anak itu akan bahagia ketika belajar itu melalui bermain. Jadi buatlah satu pola kepada anak-anak bahwa bermain mereka itu adalah satu proses stimulasi belajar. Maka ketika bermain mobil-mobilan, kita orang tua harus mendampingi. Kita orang tua harus mampu mengamati. Di mana ketika anak bermain itu ada stimulasi yang bisa dijadikan sebagai media belajar. Bermain mobil-mobilan itu ada berapa rodanya? Dia maju atau mundur? Maju itu kemana? Mundur itu seperti apa? Orang tua yang kreatif ini akan sangat luar biasa mendampingi anak pada saat bermain. Nah, untuk menjadi kreatif, kita perlu banyak belajar, kita perlu cari informasi, kita perlu kemudian untuk mengembangkan diri. Bermain itu menjadi sarana belajar yang luar biasa kepada anak. Dan semua anak selalunya akan senang sekali ketika bermain, termasuk orang tuanya. Bapak ibunya juga senang bermain. Nah, agar bermain itu menjadi efektif dan dia bahagia, maka ayah bunda kelola semua permainan yang disukai oleh anak-anak kita. Dia suka main mobil-mobilan, ditempeli, ajak anak menempel angka di rodanya. Misalnya, ini rodanya kan lingkaran tuh. Dia sama nggak kayak tutup botol minuman Aqua? Coba sih diukur. Kita ciplak yuk. Mama nanti kasih angka ya. Kakak atau adik yang menempelkan di rodanya. Atau, ini mobilnya dijejer-jejer ada berapa? Ada 5. Gimana kalau kita kasih nomor? Biar nanti kalau balapan, kita tahu mobil yang mana yang menang, nomor berapa yang menang. Itu adalah salah satu cara untuk membuat anak belajar. Tanpa harus menghilangkan konten bermainnya. Ini kebanyakan orang tua menganggap kalau anak itu bermain, dia nggak belajar. Dan orang tua sekarang ini kecenderungannya masih sama kayak orang tua zaman dahulu kala. 150 tahun, dunia pendidikan kita nggak berubah. Sementara teknologi itu sudah berubah sedemikian rupa luar biasanya. Nah, pola-pola kita dalam menemani anak belajar itu juga harus dirubah, termasuk tentang konsep belajar itu. Ketika kita mau memunculkan kekuatan tentang kreativitas dan seterusnya, maka belajar itu jadi menyenangkan. Ayah bunda jangan punya mindset bahwa belajar itu duduk, diem, perhatikan, jangan tolah-toleh, matamu iki lo lihatan iki rupanya apa? Jangan melang-meleng. Ada jelasannya. Nah, kalau anak-anak, apalagi PAUD TK, disuruh belajar dengan cara Anda belajar, maka dia stres. Yang terjadi adalah penolakan dan anak itu tertekan, sampai kemudian dia trauma. Jadi ayo dirubah caranya. Anak itu boleh, Pak. Dia belajar sambil lari-lari. Boleh. Kenapa tidak?
Suruh dia menghitung, berapa banyak langkahmu ketika kau berlari? Itulah sudah belajar matematika. Ayo, tadi tahu nggak melompatnya setinggi apa? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita ukur pakai penggaris? Kita ukur pakai panjangnya tali. Kita ukur pakai jejer-jejerannya stick es krim. Banyak hal. Dan itu mereka akan merasa sangat bahagia. Ini bermain. Ya, jangan hilangkan bermain dalam proses belajar anak. Karena dengan itu mereka akan berkembang, kecerdasannya menjadi luar biasa. Yang kedua, bercerita. Anak-anak itu senang kalau dengar cerita, apalagi cerita itu berekspresi. Cerita itu ada intonasi, cerita itu hidup, ada dialog di situ. Anak-anak itu suka sekali. Dan dia akan bahagia dari cerita-cerita itu. Nah, cerita-cerita yang membuat anak bahagia itu adalah cerita-cerita yang menghidupkan. Jadi ada istilahnya kalau dalam metode Carol Mason itu adalah living tentang kekencang itu ada pada narasi akan ulang. Maka ayah bunda, ketika kita ingin membuat cerita, buat belajar itu, membaca itu memiliki ekspresi. Buat membaca itu menjadi lebih hidup. Nah, kita ketika menyampaikan cerita itu jangan terlalu panjang, ya. Orang tua kalau sudah bacakan buku cerita ke anak, tebelnya na'udzubillah. Jangankan anaknya, emaknya saja baca judul dari luar udah ngantuk begitu. Ini anak disuruh dengerin sampai kemudian selesai. Ayo dengarkan. Ini mau baca buku cerita, ceritanya bagus. Ayo duduk, jangan lari-lari. Mau dibacain apa enggak? Tuh kan, lihat. Baru aja diinikan. Oh, yuk duduk sing anteng. Atau kalau enggak sambil tiduran. Wakeh. Itu cerita, belum mulai judulnya, emaknya sudah ngoceh panjang lebar. Anak mana yang mau dengar dan bahagia ketika bersama orang tua sudah begitu? Jadi, untuk membuat anak bahagia belajar, kita harus mengerti kondisi mereka. Mama mau bacakan cerita. Cerita apa? Ayah mau bacakan cerita. Buku yang mana yang adik suka? Yang ini. Oke. Mau dibacakan sambil apa? Aku sambil lompat-lompat boleh? Boleh. Selama Anda mampu mengekspresikan cerita itu dengan baik, dia dari lompat-lompat itu nanti duduk tenang tuh. Kenapa? Karena dia jadi tertarik ketika misalnya judulnya Kelinci yang Tersesat. Dia kalau dengar judul mungkin nggak peduli, lompat-lompat, gedebak-gedebuk, lanjutin aja ceritanya dengan intonasi yang menarik, dengan ekspresi yang hidup. Tiba-tiba si kelinci, dia tersesat. Nah, kalau sudah ada begitu, anakmu dari lompat-lompat yang kenceng itu mesti lompatannya akan mereda. Dan pelan-pelan nanti dia akan tertarik untuk mendekat. Kenapa kelincinya? Kelincinya menangis. Itu harus ada. Sehingga anak itu menjadi tertarik untuk kemudian mendekat dan terlibat dengan buku itu. Jangan membaca kelincinya tersesat. Tuh kan, makanya kamu kalau mau dikasih tahu ayah main jangan jauh-jauh. Tuh jadinya nanti kan tersesat kayak kelinci nih. Mau. Makanya ayo duduk tenang. Biar nanti nggak tersesat. Belum selesai cerita, belum ini nasihatnya udah mulu aja. Gimana anak mau bahagia? Paling dia batin, cerita belum selesai, baru baca seayat, ngomel sudah berayat-ayat, coba. Jadi, perhatikan kondisinya, ayo kelola diri kita untuk kemudian menjadi menarik bagi anak. Sehingga dia ketika mendekat, ada apa? Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Nah, itu akan membuat mereka bahagia. Ada dialog, ada komunikasi. Ya. Setelah itu, tekniknya, jangan selesaikan semua cerita satu buku dalam satu malam. Nggak menarik bagi anak. Anak itu hanya mampu berkonsentrasi 10 menit maksimal. Kalau sudah lebih dari itu, dia boring. Mak bapaknya juga sudah ngantuk. Tapi pengen maksa. Akhirnya anak nggak belajar, mak bapak ngomel-ngomel, ngantuk, hilang. Akhirnya semua pada tidurnya kemalaman, bergadang. Jadi, cukup membaca buku itu 1 atau 2 halaman. Berikan dan tunjukkan gambar-gambar yang menarik. Sehingga
mereka karena ayah biasanya berbau melalui pengalaman dan cerita itu kan nggak harus sesuai textbook. Anak-anak itu yang ayah dan ayah bukan anaknya hari-hari pegang laptop di depan laptop kantor, kalau sampai rumah pegang HP, aku udah dibikin. Coba bikin ibu tapi anak kan tanya, ayah mau ngapain? Baca cerita apa? Aku pengen tahu. Kayak gitu bahagia dia. Jadi bercerita itu menjadi sarana untuk memberikan anak ya. Jadi belajar baca adalah keadaan yang bisa memberikan banyak sekali pengalaman kepada anak dalam belajar. Bernyanyi, ini bagi yang mau. Yang bagi anti nyanyi, ya sudahlah, nggak usah nyanyi. Dominan dengan otak kanan. Jadi ketika irama, mendengar syair, dia menjadi tertarik untuk melakukan. Maka kalau ingin menyampaikan sesuatu, pesan misalnya, menghafal misalnya, buatlah itu menjadi bersyair, ya. Karena memang ini bagus untuk perkembangan otak anak. Para ulama kita, termasuk para nabi, itu kan dekat dengan pelajaran sastra. Jadi mereka diajarkan sastra-sastra Arab yang luar biasa. Nah, ini bagian dari bersyair sebetulnya. Dan dia punya efek untuk melatih rasa. Ya. Nah, kita ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada anak yang berat pun, ketika sambil bernyanyi, itu menjadi mudah ditangkap oleh anak. Misalnya, ketika turun hujan, kita ingin mengenalkan anak doa ketika turun hujan. Jangan dipaksa, ayo kakak, adik, duduk. Hujan turun, mari kita berdoa. Tirukan bunda, bismillahirrohmanirrohim. Ayo ikut, gimana? Allahumma, mulutnya dibuka. Allahumma soiban, anaknya sudah hilang. Iku jendera seli, dengan berdoa. Allahumma bagian, semoga hujan membawa manfaat. Jenengan menyanyikan dengan cara seperti itu, ada ekspresi, kemudian menggunakan gerak. Anak sangat tertarik. Ternyata bisa jadi lagu ya doanya. Nanti ketika dia sudah bertambah usia, jangan khawatir, dia sudah tidak akan nyanyi lagi kalau pas berdoa, dia sudah tahu. Kelas 1 SD itu sudah tahu dia. Dan bahkan dia sudah malu kalau berdoa harus sambil bernyanyi. Jadi ini untuk mengenalkan saja kepada anak-anak. Iya. Jadi mereka secara tidak langsung menghafal doa itu dengan bahagia. Ya. Jadi jangan duduk, perhatikan, buka mulut, doa gitu. Makanya kan sekarang banyak terkendala anak-anak ketika BDR dari belajar dari rumah itu kalau sudah setoran hafalan atau suruh ngaji, itu bisa kejar-kejaran itu sama emaknya, ustazahnya bisa belenger itu nungguin dia. Maaf ustazah, anak saya sudah hilang katanya. Ngejerin emaknya pakai HP. Itu loh dia lari-lari. Ayo dek, duduk. Ini ustazah katanya mau murojaah. Sebentar dia lihat ustazah sudah hilang lagi dia. Kejar-kejaran lagi. Habis pulsanya ustazah itu hanya melihat tontonan emak ngejar anak untuk setor hafalan. Luar biasa. Gimana bahagianya? Ya, anak itu bahagianya ketika emaknya ngejar-ngejar dia, begitu. Dan itu ditonton oleh ustazahnya. Bahagia banget dia. Makanya semakin ada yang begitu, dia semakin senang. Ustazah, mahasiswa aja susah di depan kamera. Orang tua aja coba lihat. Kalau sudah disuruh zoom begini, maaf ya, kamera semua dimatikan. Bisa ke dapur, entah kemana, gitu. Kenapa? Karena emang kadang nggak menyenangkan begini ini, gitu. Tidak menyindir saya, tapi memang menyinggung. Jadi, jangankan anak-anak, kita orang tua aja kadang nggak seneng. Gitu.
gitu. Ayo cepat mulai. Aduh, dia sedang bermain, bukan nonton laptop. Jadi harus polanya harus kita ganti. Dan kita harus bisa berbeda dengan kita. Beri ya Bunda, anak itu dia akan bahagia. Ya, ketika sebuah buku, ada anak itu adalah emerging curriculum. Membawa kode sendiri-sendiri. Kenapa? Karena anak yang fitnah yang suka mengamati berbagai macam cerita, ya, anak yang komoditi segala itu adalah mengungkapkan melalui narasi, lalu jadi ini yang benar kurikulumnya. Anak-anak itu mereka akan punya belajarnya sendiri. Ini segala sesuatunya, kurikulum dibuat dulu terus dipaksa kepada anak untuk melakukan. Makanya kadang nggak ketemu. Kenapa? Dia merasa nggak cocok. Akhirnya kita maksa, kita suka menekan dan seterusnya. Ini berbahaya. Betul. Bahagia. Meneliti pernak-pernik dengan sendiri luar biasa. Nah, kalau kita buku sudah baca buku tema 1. Anak mana seneng baca buku yang begituan. Besok kalau ujian buku tema 1, aku pengen baca buku Franklin mah enggak. Franklin itu loh enggak ujian, enggak ada nanti di soal gitu. Aduh, menderitanya. Jadi anak-anak itu harus muncul dengan kekuatan aktivitas, kemampuan mengobservasi, meneliti, dan menarasikan. Ketika mereka mampu menemukan dan melakukan itu, maka dia akan bahagia dalam beraktivitas. Anak itu juga adalah inquiry basic learning. Ya. Anak itu memiliki ketertarikan, inquiry. Dan ini adalah dasar dari anak itu untuk mengetahui banyak hal. Nah, ketertarikan yang muncul spontan pada diri anak itu adalah cara dia memulai belajar. Dan itu dia bahagia banget. Makanya, mohon maaf Bapak Ibu, anak makin dilarang kan senang dia. Jangan main air. Teman-teman dia. Kenapa? Karena dia tertarik ingin tahu di air itu. Akhirnya ya main air, hujan, jangan keluar dia. Kenapa? Itu bawaan dari fitrahnya dia. Dan itu adalah dasar yang dimiliki oleh anak untuk dia bisa belajar segala sesuatu. Maka anak, coba lihat, kalau dia bermain, apa ada yang tidak bahagia? Anak itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki ketertarikan. Kalau dia tidak tertarik, maka anak itu nggak mau main. Dia selalunya beraktivitas sesuai dengan inquiry basic-nya ini. Maka ayo kita buat pelajaran itu, aktivitas itu menjadi menarik. Kenapa? Dengan begitu dia bahagia. Maka ayah bunda, ketika anak sudah mulai menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan, bangun aktivitas itu dengan menarasikan. Mana kalau kita, wow, sudah, tapi itu bahasa kita keluarkan, picu kemampuan dalam mengembangkan dirinya. Jangan boleh, tuh kan dikau bantah, nggak dengar, terus no, diterus no mah ngambil anak ya. Kalau sudah begitu, anak salah lagi begitu. Rumah itu menjadi sarana belajar
yang luar biasa. Kenapa? Semua benda belajar itu ada di rumah. Mau matematika, sains, IPA, bahasa, sosial, itu semua ada di rumah. Tinggal bagaimana orang tua memetakan dibantu oleh para guru. Ya. Dia ingin belajar tentang misalnya tentang teknologi, bagaimana kemampuan pisau itu bisa memotong. Itu kan ada di dapur. Ajak dia cooking class, masuk ke dapur. Tapi Pak bahaya, nanti kalau dia tangannya keiris, ya kalau ibunya mikir tangannya keiris, ya mesti dia keiris lah. Caranya, hari ini kita akan masak. Masak apa, Mas? Sayur sop. Oke, aku bagian apa? Bagian memotong wortel ya, Ma? Boleh. Tapi hati-hati ya, pisau untuk memotong wortel itu tajam. Kenapa dia bisa memotong wortel? Karena bla bla bla. Ceritain dulu. Sehingga anak itu punya warning dalam dirinya. Jangan kita yang mewarning. Awas, jangan dipegang itu. Tajam. Kamu yang lain saja. Nanti tanganmu luka. Nah, itu yang membuat dia menjadi tidak tertarik, tertekan, dan tidak bahagia. Akhirnya udahlah, masak aja sendiri. Mau begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Gitu. Akhirnya anak itu jadi males, memang segala sesuatu terima beres. Karena kita banyak ketakutan tentang hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Anak yang tadinya tertarik, hilang ketertarikannya. Begitu dia harusnya punya ketertarikan yang lebih, sudah nggak ada, karena kita larang, akhirnya begitu sudah besar, kita yang memaksa-maksa dia. Waktunya belajar, jam berapa ini? Padahal dulu ketika kecil di TK, dia masih tertarik ingin belajar. Tahu tentang memasak, pisau, kompor, api, nggak oleh. Begitu wis gede, bingung kita. Anak saya kok nggak tertarik sama sekali ya dengan belajar. Gimana mau tertarik, wong kecilnya sudah ada rusak kok inquiry-nya. Coba. Akhirnya yang disalahin nanti guru. Ustazahnya ternyata nggak bisa ngajari anak saya. Bingung saya. Sekolah kok nggak iso apa-apa. Aslinya bukan ustazahnya. Dirimu yang nggak iso apa-apa lek ngasuh anak. Nah, tahu rasakan sekarang gimana rasanya begitu anak sudah sekolah dari rumah. Yang kemarin ngata-ngatain guru, marah-marahin guru, rasain deh lu. Mak bapak di rumah ngajarin anak sendiri. Nggak mudah jadi guru itu. Dan ingat, guru itu ya kita orang tuanya. Dan jangan pernah mengatakan guru-guru sekarang enak ya, makan gaji buta. Nggak ngapa-ngapain, ngasih tugas aja ke orang tua, terus orang tua suruh ngajarin anak sendiri, terus mereka minta bayar SPP-nya. Kok enak? Oh, dek saya ada orang tua yang begitu ngomongnya ke sekolah, tak pecat jadi wali murid. Guru sekarang ini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tak kasih tahu, malah kerja itu nggak punya waktu, coba. Jenengan waktunya anak ngumpul tugas, ternyata anaknya itu tadi lari-lari, akhirnya tugas nggak kekumpul. Tengah malam, giliran mau tidur, baru bilang, ayo mah menghafal, setoran. Mumpung mau direkam. Habis itu japri ustazanya, maaf ustazah, malam ini saya baru ngumpulkan tugas, iku ustazahnya arep ngorok, iku lo nggak sido. Bunyi centing, stangi wis. Ya Allah, itu menderita guru-guru sekarang itu. Kelihatannya saja enak, bolak-balik rapat aja. Pagi Zoom meeting, siang Zoom meeting lagi, nanti sore Zoom meeting lagi, malam itu saya Zoom meeting. Iki sakjane kerja apa guru-guru sekarang. Karena saya melihat dan merasakan sendiri. Ya. Jadi orang tua, ayo bekerja sama, jangan cuma tahu protes saja. Ya. Karena pendidikan itu dia dua arah, antara sekolah dan rumah. Nah, anak-anak kita, dia bisa bahagia dengan luar biasa, karena sekarang mereka bisa belajar di mana dan kapan saja. Ini mereka belajar. Ya. Anak, kenapa dia bisa memiliki rasa bahagia? Karena dia kalau kemarin belajar itu di kelas, nggak boleh kemana-mana, keluarnya ke halaman. Kalau sekarang, dia bisa di tempat tidur, kamar mandi, di halaman, kadang emaknya ngajak jalan ke pasar, dia bisa punya waktu kapan saja. Jadi bahagianya itu luar biasa. Nah, ketika anak bahagia, maka dia senang melakukan aktivitas. Maka aktivitas yang diberikan pun aktivitas yang harus bisa disesuaikan dengan usia mereka. Pak, anak saya masih TK, tapi kok senangnya manjat-manjat genteng ya? Oh, itu berarti anakmu memiliki kemampuan yang sudah di luar batas. Aktivitas orang biasa. Jangan dimarahin, kasih aja tangga dan bilang ke dia, hati-hati mama dan ayah berjaga di bawah.
Bisa naik dengan selamat, turun pun dengan selamat. Begitu. Jangan malah, hei, naik, nanti kalau jatuh terus gimana? Turun. Jadi ambil manggang kayu. Iya, anak tidak bahagia begitu. Malah takut. Jadi, biarkan dia beraktivitas, kita mengawasi dan memberikan aturannya. Ketika dia bahagia dalam melakukan aktivitas, maka dia akan menemukan self-learning-nya. Dia menemukan gaya belajarnya. Oh, ternyata aku kalau belajar di atas genteng, itu senang, cepat masuknya, dan seterusnya. Daripada aku di bawah, dengar makku ngomel aja, nggak ngomel ke saya, ngomel ke kakaknya, ngomel ke bapaknya. Jadi dia kalau di atas genteng kan merasakan semilir angin, dan ternyata gaya belajar dia itu selalu menek-menek begitu. Wah, itu luar biasa. Bisa jadi, kan, gitu. Terus, dari dia menemukan self-learning, dia akan berkreasi. Maka muncullah bakat anak. Dia akan menciptakan banyak sekali karya-karya yang itu menjadi ciri khasnya. Nah ini, jadi ayah bunda, anak itu dia sekali lagi bisa memiliki rasa bahagia ketika kita bisa menemani dan bisa membantu mereka mengeksplor segala sesuatu yang ada di mana dan kapan saja. Tinggal aturannya. Kalau di masjid, boleh seenaknya? Oh tidak, ada aturan. Aturannya seperti apa? Kalau di tempat umum, sekarang sedang ada wabah COVID, maka aturannya apa? Tinggal kita ceritain aja. Selebihnya, amankan dia untuk melakukan aktivitas itu dengan bisa aman, untuk tidak berkumpul dan seterusnya. Nanti perhatikan, dia mesti akan menemukan kekuatan belajarnya, lalu menciptakan karya-karya yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak itu bahagia, dan kita pun menemukan rasa bahagia? Yang pertama, lakukan kegiatan bersama anak. Ya, jangan suruh anak sendiri. Ayo belajar, ayo siapkan ininya dan itunya. Tapi mas sudah besar kok. Ini loh adik masih mau ninin gitu. Tuh, wis. Akhirnya anak ngambek, melakukan sendiri tanpa ada pendampingan. Yang kedua, ayo siap menjadi guru di rumah. Maka ayah bunda, pelajarilah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana konsep mendidik, bagaimana kita bisa mengenal anak dalam belajar dan seterusnya. Ya. Ini penting, ya, sesuai dengan yang nomor 3. Jadi, luaskan pengetahuan kita selama pandemi ini, mumpung ada waktu. Kapan lagi ngerasain jadi guru untuk anak kita dengan yang sesungguhnya? Keadaan-keadaan seperti ini itu akan memberikan kesan yang luar biasa. Karena sebetulnya mendidik anak itu adalah mendidik diri sendiri. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Monggo, saya kembalikan ke Ustazah untuk melanjutkan aktivitasnya, karena ini online, jadi nggak usah lama-lama, karena tidak semenarik kalau pas kita tatap langsung gitu. Oke. Monggo Ustazah. Oke, alhamdulillah. Wahai Ustadz Ifil, ini ada sesi tanya jawab, dilayani ya? Ya, monggo. Baik, ayah bunda, ada waktu 10 menit ke depan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa langsung ngobrol dengan beliau, tapi harus tunjuk tangan dulu. Jadi silakan ngeklik tombol raise hand, nanti akan saya tunjuk siapa yang boleh mengajukan pertanyaan ke Ustadz Ifil. Monggo dimulai dari sekarang. Belum ada yang tunjuk tangan ini. Yang efektif untuk tipe anak kinestetik, duduk diam, dan terasi menjalankan tugasnya. Anak yang kita jawab dulu ya, sembari menunggu tantangan. Tugasnya menyelesaikan, itu tidak menarik bagi dia, dan dia tidak mau, dan cenderung problem. Bu, untuk dia bisa tertarik dengan tugas menebalkan, tempelin aja itu di atas jendela. Kakak, kita akan berpetualang, menemukan tugasmu hari ini dari Ustazah.
Emang ada, disuruh ustazah menebalkan, tapi tidak ada di atas meja. Coba kita cari, ternyata itu mah di atas jendela. Oke, bagaimana caranya untuk bisa menemukan itu atau mengambil? Dia kan perlu energi naik dulu. Nanti dia udah capek naik turun, terus habis itu dia duduk tenang, dia akan menebalkan. Selesai. Gitu caranya. Jadi memang anak kinestetik itu perlu berjuang dulu, karena energinya banyak. Energinya banyak. Kalau energi itu tidak dikurangi, ya susah memang untuk menyuruh dia duduk tenang dan konsentrasi. Tapi kalau sudah dikasih tantangan, apalagi kalau misalnya tugas itu naruh atau kalau harus langsung, ini tugasnya diselesaikan dulu, setelah itu baru main. Kalau tidak selesai boleh main. Oh, buyar. Bisa jadi perang saudara ibu dan anak. Tugas nggak selesai, anaknya nangis. Emaknya emosi, darah tinggi. Begitu anak mengeritanya hipertensi. Selesai. Jadi jangan begitu ya. Berikan tantangan. Taruh di mana, sembunyikan dulu. Jadi dia berpetualang dulu sembari menyalurkan energinya. Setelah itu dia menemukan, baru dikerjakan. Wallahu a'lam, begitu sih pengalaman. Ada lagi? Silakan, ya Bunda. Di sini ada 3 layar. Slide terakhir, apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini ada yang minta share slide lagi. Monggo, lanjut. Keliru. Ada lagi? Ada lagi ya Bunda? Enggak. Sudah cukup? Alhamdulillah. Mungkin ada tips-tips terakhir yang bisa disampaikan saat untuk kami juga para pendidik di sini. Karena kadang kami pun juga ada lagi. Ustadz, kendalanya sekarang di masa pandemi, kalau saya rasakan bukan waktu luang yang semakin banyak, tapi berasa waktu 24 jam itu kurang. Jadi kadang untuk tugas tidak bisa buat simulasi, pengennya langsung dikerjakan anak dan selesai, karena ada tugas lain yang menunggu. Ini tinggal manajemen waktu sebetulnya ya. Jadi kita coba dudukkan anak untuk kemudian kita bicarakan. Jam berapa sampai jam berapa kita melakukan aktivitas untuk belajar. Dan yang paling penting, komunikasikan dengan ustadz ustazah di sekolah. Kita harus berterus terang kepada para ustadz ustazah di sekolah untuk mengatakan bahwa, maaf ustazah, saya jam sekian sampai jam sekian tuh harus setor muka karena saya kerja. Jadi kalau mendampingi anak saya yang usia TK untuk begini itu kadang kesulitan, bla 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 dan seterusnya. Saya yakin ustadz ustazah pun akan maklum gitu. Ya, daripada kita maksa, sudah kamu tenang sebelah mama, kerjakan, mama juga mau kerja ini. Sebelah-sebelahan, ya buyar. Memang nggak sempet apa-apa, belum lagi kerjaan di rumah, nyuci, setrikaan, belum masak, semacam-macam. Realistis lah begitu menjadi orang tua. Dan saya yakin ustadz ustazah pun pekerjaannya banyak di rumah, nggak cuma melantangi aja tugas siswa-siswinya. Jadi ayo kita berkolaborasi untuk kemudian mengkomunikasikan segala sesuatunya. Ustazah, nanti saya setor jam sekian ya, karena saya kalau langsung ke anaknya nggak mau. Dia biasanya harus digini-ginikan dulu. Itu jauh lebih nyaman. Ya. Karena memang sekolah di rumah itu nggak bisa kayak sekolah di lembaga. Dari jam sekian sampai jam sekian. Pokoknya nggak bisa. Kenapa? Suasananya beda. Jadi perlu fleksibilitas dalam melakukan, mengerjakan, dan mempola belajar itu kepada anak-anak. Jadi jangan khawatir, Bu. Menurut saya, simulasinya tetap bisa banyak, tinggal bagaimana jenengan mengatur waktunya saja. Ya, begitu. Bagaimana cara menjaga mood anak yang sering berubah?
anak yang moodnya labil itu karena dia ada sesuatu yang tidak tersampaikan atau belum terpenuhi. Maka tanya ke dia, apa yang masih dia simpan, atau ketika dia sudah mogok, itu tanya, kenapa? Sudah lelah? Atau masih ingin sesuatu? Aku pengen es krim, tapi kan tadi mama tidak mau belikan, jadi aku mogok sekarang. Oke, bukannya tidak mau belikan, tapi waktunya, tapi kondisinya, tapi apa. Ajaklah dia bercerita dan bertukar pikiran terlebih dahulu. Pak, apa bisa anak? Bisa. Tinggal kita aja gimana membahasakannya. Kalau dia sudah kita jelaskan, kita sudah berusaha memahami, masih ngambek, tinggalin aja. Jangan dirayu. Rayuanmu tidak bermanfaat untuk dia. Jadi kalau sudah ngambek, anaknya bilang, Mama sudah jelaskan ya, Papa sudah jelaskan. Jadi terserah kakak, kalau mau silakan, gak mau, ya sudah. Tak tinggal ya, begitu aja. Jangan, ayolah, nanti kalau kamu kerjakan dulu, ya, nanti kita beli. Ternyata sudah dikerjakan, emaknya ngeles lagi. Aduh, mama kan belum selesai, gara-gara kamu sih tadi kelamaan, jadi belum nyuci. Udah, besok aja belinya. Oh, tambah. Itu jadi gangguan mood dia bolak-balik. Jadi, sampaikan dan bicarakan. Karena anak yang moodnya cepat berubah, mesti ada something yang belum selesai dalam dirinya. Begitu. Berikutnya, apa memang kita sebagai ortu sekarang harus menurunkan ekspektasi harapan kita pada anak terkait capaian belajar. Nah, itu dia. Ayah bunda, jangan pernah memaksakan dan berpikiran untuk kita memasang target pada anak. Masing-masing anak itu memiliki kemampuan dan capaian belajarnya sendiri-sendiri. Kita mengukur dengan usia sekian harus bisa sekian itu nggak bisa. Karena masing-masing anak itu unik dan dia berbeda. Jadi capaian belajar itu harusnya bisa tuntas dengan keadaan yang memang dia benar-benar mampu memenuhinya dengan tahapan yang sudah berlangsung kepada dirinya. Kalau saya melihat apakah capaian anak itu akan bisa maksimal dalam fase pandemi tergantung orang tua. Tergantung orang tua dan bagaimana sistem yang dibuat untuk belajar kepada anak-anak. Kalau misalnya kita melihat apakah kemudian dengan daring online ini semua akan bisa tercapai, kayaknya sulit ya. Kenapa? Negara kita belum siap untuk belajar secara online. Baik SDM-nya, perangkatnya, atau juga lingkungan. Selama ini, pendidikan untuk mengenalkan teknologi kepada anak dan guru, termasuk orang tua, nggak ada. Jadi begitu kita sekarang dituntut belajar dari rumah, semua mengalami shock, keterkejutan, kaget. Ditambah lagi, sebelum-sebelumnya anak-anak itu dikenalkan dengan teknologi itu cuma satu, buat main game, buyar. Kalau saya sebagai orang tua, mau realistis, saya akan lebih memilih anak saya untuk mengulang belajar tahun depan daripada dia rusak hanya karena gadget atau sejenisnya. Kalau anak kita rusak karena gadget dan teknologi, kita nggak bisa ngulang. Kita menyembuhkan dan memperbaikinya butuh waktu puluhan tahun. Tapi kalau anak kita, dia tidak bisa belajar matematika atau capaian matematika, selesai kita bisa ngulang tahun depan. Saya akan lebih memilih begitu. Nggak apa-apa anak saya mengulang tahun depan, daripada kemudian dia rusak karena ketidaksiapan kita sebagai orang tua, lembaga pendidikan, atau kemudian segala sesuatu belajar menggunakan teknologi. Belajar online, negara kita, mulai dari tingkat dasar PAUD sampai dengan perguruan tinggi, masih belum efektif. Dan masih belum siap. Kenapa? Karena memang belum ada dukungan dari pemerintah dan pendidikan tentang itu. Jadi, turunkan ekspektasi kita kepada anak. Untuk mungkin ya, hal-hal yang menurut kita ideal. Nantilah, akan ada saatnya. Sekarang ini, bagaimana membuat anak itu bahagia sehingga imunitas tubuhnya bagus, antibodinya kuat. Jangan jenengan karena ingin capaian belajar anak itu bagus, akhirnya menekan, memaksa anak stres. Enggak kena corona, yo kena emaknya yang hipertensi, buyar kan. Rusak psikologisnya, mengalami luka.
Jangan. Anak itu nanti bisa jadi nggak mati karena corona, mati diomeli maknya atau bapaknya. Menderita kan? Itu bisa disesuaikan dan bisa diinikan. Oke, anak saya kalau diajak belajar nggak bisa fokus, apa itu bagus atau tidak ya? Anak itu memang fokusnya sedikit ya, karena dia lebih banyak beraktivitas dengan gerak, kinestetik. Dia bermain, memang itu menjadi tahapan belajar anak dan harus tuntas. Jadi kalau kemudian dia tidak tuntas di fase bermain itu malah bahaya. Ya, jadi gunakan bermain itu sebagai media belajarnya. Begitu nggih? Baik, sudah habis waktunya dan sudah ada tanda dari masjid. Ayah Bunda, saya minta maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Semoga tidak melukai hati dan perasaan panjenengan. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf, saya minta ampun kepada Allah. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir, Ustaz Tifir, banyak sekali hal-hal yang membuka cara-cara kita atau menemani dengan bersama anak-anak saat belajar di rumah. Baik Ayah Bunda, karena waktu ruang Zoom juga sudah terbatas, akan segera kami akhiri sesi atau kegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya, bagi Ayah Bunda yang mungkin tidak sempat untuk mendengarkan atau mengikuti kegiatan parenting hari ini, bisa nanti diinfokan ke teman-teman yang lain atau wali santri yang lain bahwa kegiatan ini nanti bisa dilihat di channel YouTube sekolah KB3 Tarobani dan bisa diikuti di sana. Akan kami tayangkan di sana, gitu. Dan kalau ada kesempatan bisa diklik like-nya, subscribe-nya, gitu ya. Boleh juga mengajukan komentar. Terima kasih. Baik, Ayah Bunda dan Ustazah sekalian, untuk akhir kata kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ayah Bunda selama ini 7 bulan, nggih. Ayah Bunda membersamai anak-anak di rumah dalam belajar jarak jauh. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan mempunyai hasil yang bisa diambil buahnya, dan kedepannya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga pembelajaran ini akan semakin baik dan membahagiakan bagi anak-anak dan juga bagi pendidik serta orang tua di rumah. Baik, mari kita tutup kegiatan kita hari Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ikhir. Terima kasih Ustazah. Semuanya terima kasih Ayah Bunda.